Buah stroberi cocok buat garnish. Dolan Semarang, ojo lali jajan tahu gimbal. Lihat dirimu tersenyum manis, bikin hari ini jadi spesial. Hehehe. Stroberi adalah salah satu buah paling populer di dunia. Ukurannya kecil, rasanya manis dan segar. Stroberi juga sangat bergizi, kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan yang dikenal dengan polifenol. Selain itu, stroberi juga sangat mudah ditanam di mana saja, baik mengisi waktu longgar di rumah atau sekelas produksi kebun besar. Stroberi saat ini banyak dibudidayakan di dalam greenhouse ya lur. Karena kalau sistem tanam di greenhouse tidak mengenal gagal panen atau musiman, bisa dipanen terus baik musim panas atau hujan. Yuk kita langsung cek-recek di greenhouse milik Vertindo lur. Terutama kita memilih di greenhouse dengan menggunakan sistem ini NFT ya, hidroponik ya. Itu yang pertama karena ingin mencoba yang berbeda lah pertama itu. Untuk selanjutnya kok sepertinya lebih mudah perawatan di dalam greenhouse karena tidak terkena hujan, panasnya juga maksimal. Jadi kita memilih di greenhouse. Untuk sejauh ini untuk buah juga lumayan bagus, jarak tanam dan juga populasi di dalam greenhouse ini juga bisa kita tekan lebih banyak. Kalau perawatan itu masih sama kayak yang di luar, cuma di sini kan pupuk sudah semua di dalam air, jadi pemupukan kita gitu di dalam air, tidak ada pemupukan yang tersentuh langsung dengan stroberi atau daun stroberi ataupun buah stroberi. Jadi kita itu pemupukannya langsung dari tandon nutrisi yang ada di sebelah sana. Gitu aja. Untuk perawatan selanjutnya itu seperti rempel daun tua, rempel daun ya, daun-daun mati lah seperti ini, dan juga pembuangan sulur-sulur yang tidak berguna. Kita sisihkan saja untuk yang mau dipakai untuk perbanyakan bibit seperti ini contohnya. Untuk perbanyak bibit tergantung kita mau ditanam di mana. Ini kebetulan untuk ditanam di kokopit atau polybag ya. Untuk di polybag cukup kita sediakan plastik klip seperti ini, masukkan kokopit basah, kemudian staples sudah. Ini 2-3 minggu sudah bisa panen pindah tanam ke polybag. Kalau untuk yang di hidroponik perbanyakannya juga cukup mudah. Kita ambil bisa bikin contoh inilah, ini seumpama tidak pakai kokopit, kita langsung ke ini netpot kita kasih rohbul, tinggal diselipin di sini. Nah ini sekitar nanti umur 2-3 minggu sudah bisa mandiri, kita potong sini. Itu aja, cukup mudah untuk perbanyakan bibit stroberi. Jadi kita cuma perlu siapkan media kecil saja gitu. Ini kan cuma berapa ini, 9 meter kali 6 meter ini kayaknya. 9 kali 9 ini, 9 meter kali 9 meter. Ini sekitar ada sekitar 8.000 pohon ini. 8.000 lubang. Jadi ini 8.000 pohon, 8 ya, lubang ya. 8.000 pohon. Kan kita nanamnya dari bibit ya. Kalau kita hitung dari perbanyakan bibit seperti ini ya ada 1-2 bulan. Tapi setelah, kalau kita hitungnya dari perpindahan ini bibit panen terus pindah ke media, itu
paling cuma 1,5 sampai 2 bulan juga bisa berbunga atau buah perdana lah. Setelah itu kan dia akan berbunga terus, berbuah terus itu. Oh, kalau untuk perbanyakan itu biasanya kan stroberi itu berbeda-beda ya. Ada yang sulurnya banyak, ada yang sulurnya sedikit. Sulur itu ini. Nah, ini kan tumbuh anakan di sini. Nah, ini disebut sulur stroberi atau calon bibit lah. Tergantung pohon. Misal satu pohon ada 4 ya bisa kita perbanyak 4. Kalau cuma ada 2 ya 2 saja. Itu kan juga ada kriteria yang diinginkan kan. Sama seperti ini. Ini batang harus besar, batang sulur itu harus besar. Kalau misal kecil kayak gini, ini nggak dipakai, buang gitu aja kan. Kalau ya kalau sulurnya kurus kayak gini, nanti buat bibit juga akan menurunkan kualitas pohon tersebut. Setiap hari panen, ya setiap sore gitu kita panen kan. Kalau stroberi itu nggak bisa terlalu matang kan, kita panennya itu ya semburat lah, semburat merah sedikit, ada putihnya sedikit tuh bisa dipanen, nggak pernah sampai terlalu merah. Kalau terlalu merah nanti sampahnya di customer sudah jemek busuk gitu loh gitu. Kalau kilauan kita sampai sejauh ini itu rata-rata setiap hari 5 kilo sampai 8 kilo. Jadi kalau untuk mingguan berarti 5 kali 7 ya 35 kiloan lah stroberi satu minggu. Setiap harinya kan 5 sampai 7 kilo itu. Nah, itu. Kalau pas lagi musim berbunga semua itu ya bisa sampai 10 kilo per panenan. Per hari. Ya, per hari. Tapi kan stroberi juga sepertinya ada musim-musimnya ya. Kalau ini kan satu koloni, jadi bunga lebat semua, produksi turun semua gitu. Stroberi itu habitatnya kan di dataran tinggi ya, 1000 meter ke atas, 1000 mdpl ke atas. Nah kebetulan kita itu 940, jadi kurang memenuhi kriteria. Tapi menurut saya sejauh ini lumayan bagus, lumayan menghasilkan untuk tanaman stroberi di 940 mdpl di sini. Ini jenis ini kan hidroponik, jadi kita bisa lihat akarnya, kita bisa lihat pertumbuhannya. Nah, ini akarnya bisa dicabut. Nah, ini masih hidup. Kalau yang di polybag, media karung itu kan nggak bisa dicabut kayak gini, mati. Kalau ini kan nggak, ini tinggal kita pasang lagi. Oh, kalau di stroberi itu kita malah menjumpainya di daun ya. Untuk hama kutu ya hampir sama kayak di terong, tapi ini jauh lebih kecil. Juga namanya tungau. Ini ada satu contoh, tapi ini sudah kita basmi jadi sudah mati. Ini ada sisa-sisa bangkai aja. Ini contohnya putih kecil ini. Ini hewan ya. Ini kan menyerot nutrisi tanaman. Jadi buahnya kurang maksimal lah, dalam arti bentuk kurang sempurna, rasanya kurang manis. Itu disebabkan ini makhluk kecil ini nggak bisa kita tahan dengan net GH kita, karena net GH kita itu kan terbatas ya. Ini kan hewannya kecil banget ini gitu. Cuma itu aja sih kalau stroberi. Kalau ini ya kita lakukan sekali penyemprotan saja sudah mati ya. Bisa sebelum berbuah, sewaktu dia ada indikasi inilah, kita sekali aja sudah bisa, sudah mati. Jadi supaya tanaman tidak terlalu terkontaminasi oleh obat-obat kimia, jadi kita lakukan sekali aja. Nah kebetulan ini kan bersih kan semuanya, cuma ada beberapa aja, mungkin 2% dari tanaman ini yang kena, tapi tetap kita lakukan penyemprotan supaya tidak menular gitu aja.
Kalau stroberi itu malah cukup mudah, dia EC-nya rendah, cuma 1,5 ke 2,0 konsentrasi pupuknya antara itu. Untuk penambahan pupuk lain ini nggak ada sih Pak, nggak ada, cuma itu aja. Mudah kok ini. Kalau misal apa bunganya lagi banyak-banyaknya itu kita juga ada sih tambahan, cuma 1 kali itu tambah magnesium sama kalsium kita tambahkan, itu bisa 2 bulan sudah bisa buah, itu sudah ada bunga, sudah buah, malah sudah panen tuh. Cepat kok stroberi itu. Ini ya, ini dipindah, ini sudah bisa dipindah. Ini kita tanam 1 sampai 2 bulan bisa berbunga, ini sudah. Ini gitu aja. Oh, kalau stroberi itu kan gini ya Pak, stroberi itu semakin dia tua pertumbuhannya atau pembuahannya semakin banyak kan. Sebagai contoh ini saja, ini kan pohon, ini kan tadinya 1 pohon tapi bisa menjadi 2 pohon karena ada tunas seperti pohon pisang itu loh. Nah, ini semakin tua kan dia tunasnya semakin banyak, jadi dia akan membentuk koloni besar gini. Nah, itu kalau stroberinya sudah tua besar gini, buahnya justru semakin banyak, semakin besar. Jadi semakin tua dia semakin besar dan nggak perlu khawatir dia akan tunas di sini. Selain itu dia juga ada sulur untuk perbanyakan bibit, jadi nggak bakalan kehabisan tanaman lah, pasti ada anak-anakannya. Cepat juga itu kok. Sampai mati berapa? Ada setahun, 2 tahun? Wah, kalau mau sampai mati ya tahun-tahunan Pak, kan ada regenerasi berikutnya kalau stroberi itu ya. Tip ya untuk kalian pemirsa di rumah yang ingin menanam stroberi skala rumahan atau untuk hiasan, itu ya kita persiapkan media yang baik. Kalau untuk apa media polybag ya, kalau untuk seperti ini ya kita jaga di ember nutrisinya, itu apa air nutrisinya stroberi itu kita jaga. Itu saja untuk kalau yang di apa NFT. Kalau untuk metode polybag kita jaga juga di kelembapan medianya, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering, gitu aja. Kalau stroberi kan mudah, istilahnya kita tanam pasti panen kalau stroberi, gitu aja.